Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Hari ini Ibu akan memberikan materi kepada kalian tentang teks deskripsi. Ini adalah materi pertama kalian di kelas 7 ini. Namun sebelumnya Ibu ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah benar ini kelas 7D. Lalu ketua kelasnya di sini siapa? Mas Dian. Oke, baik. Mas Dian, Ibu ingin kamu mendata teman-temanmu. Apakah benar di sini ada 35 siswa? Karena dalam catatan Ibu ada 35 siswa. Adakah yang hari ini tidak masuk? Ada dua siswa. Yang satu sakit dan yang satu beralasan. Oke, akan Ibu catat. Lalu Ibu ingin semoga kalian pada pagi hari ini mendengarkan dengan baik penjelasan yang akan Ibu berikan mengenai teks deskripsi, karena capaian pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai teks deskripsi itu secara pengetahuan dan secara keterampilannya. Untuk pengetahuannya nanti Ibu akan menjelaskan mengenai ihwal teks deskripsi, baik itu ciri, jenis, strukturnya akan Ibu jelaskan. Lalu keterampilannya adalah kalian mengidentifikasi isi dari teks deskripsi. Kalian akan membuat teks deskripsi nantinya. Selain itu Ibu juga akan memberikan kalian LKPD, baik LKPD secara individu maupun kelompok. Lalu di akhir pertemuan kita nanti Ibu akan memberikan kalian pop quiz, semacam pertanyaan singkat yang akan kalian kerjakan. Ibu harap kalian dapat memperhatikan pembelajaran pada pagi hari ini dengan sungguh-sungguh, dengan cermat, agar kalian dapat menyelesaikan segala tugas, segala soal yang akan Ibu berikan nanti. Baik, materi kita mengenai teks deskripsi yang pertama adalah definisi dari teks deskripsi. Apakah ada yang tahu apa itu teks deskripsi sebelumnya? Bisa untuk menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu. Baik, Mbak Lala, menurut Mbak Lala apa itu teks deskripsi? Merinci suatu objek secara detail. Lalu baik, teman-teman, terima kasih sebelumnya untuk Mbak Lala. Jawabanmu bagus sekali. Nah, menurut Mbak Lala, teks deskripsi itu adalah teks yang wujudnya merinci suatu objek secara detail. Cerita yang sudah dibaca atau didengar. Itu memang secara garis besar teks deskripsi adalah teks yang merinci suatu objek secara detail, memvisualkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dalam bentuk tulisan. Lalu untuk ciri umum teks deskripsi bisa dilihat ya, ini ada pengertian secara garis besar, sama merinci suatu objek seperti yang disampaikan oleh Mbak Lala tadi. Lalu ada ciri teks deskripsi. Untuk ciri teks, siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Tidak apa, nanti akan Ibu berikan poin. Seperti Mbak Lala tadi, masa tidak ada yang mau untuk mendapat poin? Siapa? Angkat tangan. Oke, Mas Wahyu. Baik, apa itu ciri umum teks deskripsi menurut Mas Wahyu? Ciri umum dulu, khususnya nanti.
Yang pertama apa? Baik, menurut Mbak Lala, ulas lagi bahwa ciri umum itu yang pertama adalah menerangkan suatu objek, yang kedua merinci objek tertentu. Memang secara garis besar teks deskripsi itu menggambarkan suatu objek, merinci dan memvisualkan secara jelas apa sih yang kita lihat, apa sih yang kita dengar, dan kita tuangkan dalam bentuk tulisan berupa teks deskripsi. Untuk ciri khususnya tadi telah disampaikan oleh Mas Wahyu. Terima kasih sebelumnya untuk Mas Wahyu dan Mbak Lala. Kalian berdua akan mendapatkan poin tambahan dari Ibu. Untuk ciri khusus teks deskripsi yang pertama, menurut Mas Wahyu, yang pertama adalah menggunakan kata ganti orang. Lalu yang kedua, menggunakan istilah tertentu atau pilihan kata baru yang berbeda. Menggunakan teks deskripsi itu terkadang satu dengan yang lain seringkali menggunakan pilihan kalimat yang sama, menggunakan pilihan kata yang istilahnya terlalu biasa. Jadi di dalam teks deskripsi ini kalian dapat menggunakan bahasa atau pilihan kata yang berbeda, yang sedikit kurang lazim asalkan masih dalam termasuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tidak masalah. Lalu ada ciri teks deskripsi. Ada jenis dari teks deskripsi itu yang pertama ada 3. Yang pertama adalah teks deskripsi subjektif, teks deskripsi spasial, dan teks deskripsi objektif. Nah, ketika teks deskripsi jenisnya, yang pertama pengertiannya adalah untuk teks deskripsi subjektif. Adalah teks deskripsi yang dalam visualisasi topiknya memuat atas citra yang dimiliki oleh suatu objek. Jadi teks deskripsi itu adalah memvisualkan topiknya yang telah dilihat melalui citra penglihatan, citra pendengaran. Itu menurut teks deskripsi subjektif. Lalu untuk teks deskriptif spasial adalah teks deskripsi di mana topik yang diuraikan hanya berbentuk materi, lokasi, dan sebagainya. Jadi untuk teks deskripsi spasial ini sifatnya sederhana, hanya berupa materi, lokasinya, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah teks deskripsi objektif, yaitu adalah penguraian tentang topik divisualisasikan penulis. Jadi kita sebagai penulis memvisualisasikan apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Itu adalah termasuk teks deskripsi objektif. Lalu untuk strukturnya, siapa yang ingin menyebutkan 3 struktur teks deskripsi? Siapa saja boleh. Baik, Mbak Citra. Yang pertama, identifikasi, klasifikasi, dan deskripsi. Baik, yang pertama adalah identifikasi. Untuk Mbak Citra,
nanti akan Ibu berikan poin tambahan. Terima kasih Mbak Zika. Untuk yang pertama adalah identifikasi. Identifikasi adalah struktur yang berisi identitas objek. Biasanya ini adalah berupa paragraf awal di dalam teks deskripsi adalah identitas, apa itu namanya atau warnanya, apapun itu yang berupa dengan identitas suatu objek itu ada di bagian identifikasi. Lalu yang kedua adalah klasifikasi. Klasifikasi adalah faktor pengatur yang berstruktur. Lalu yang ketiga ada deskriptif, yaitu bagian visualisasi topik yang digambarkan secara lebih luas. Jadi pada bagian deskripsi ini, semua apa yang kita lihat, apa yang kita dengar divisualisasikan secara rinci, lebih jelas, lebih luas lagi di bagian deskripsi. Ibu dapat kalian lihat, ini ada contoh teks deskripsi dengan judul Rumah Ari, bisa kalian cermati. Itu juga ada di dalam buku teks kalian. Silakan dibuka halaman 58. Itu ada teksnya. Lalu untuk materi pada pagi hari ini Ibu rasa cukup, yaitu hanya teks deskripsi hakikatnya, ciri umum, ciri khusus, lalu ada jenis, struktur. Ibu ingin kalian untuk membagi kelas ini menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok berisi 6 orang, 6 sampai 7 orang. Silahkan kalian berkelompok, nanti Ibu akan memberikan kalian lembar kerja peserta didik yang pertama. Itu nanti akan ada lembar kerja peserta didik, itu ada yang berisi mengenai dua teks. Yang pertama adalah teks Candi Prambanan, yang kedua adalah teks Sekolahanku. Nanti tugas kalian adalah untuk mengidentifikasi apa yang dibicarakan oleh penulis di kedua teks tersebut dan coba bandingkan serta simpulkan isi dari teks cerita yang berjudul Candi Prambanan dan Sekolahanku. Itu adalah tugas kalian berenam dalam satu kelompok, dikerjakan secara berkelompok, berdiskusi bersama-sama, jangan hanya ada yang duduk diam saja, bantu teman-temannya. Nanti perwakilan kelompok maju ke depan, silahkan untuk mempresentasikan apa yang telah kalian kerjakan sebelumnya secara kelompok. Ibu rasa waktu 15 menit atau 20 menit saja, 20 menit Ibu rasa cukup untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Kalian bisa membagi tugasnya. Waktu 20 menit dimulai sesaat kalian sudah membentuk kelompok. Ibu persilahkan sekarang untuk ke kelompoknya masing-masing. Silakan diatur, yang penting ada 6-7 siswa. Sudah, ketua kelas mohon dibantu teman-temannya. Baik, Ibu mengawali diskusi kita pada pagi hari ini. Waktu 20 menit dimulai dari sekarang. Waktu 20 menit sudah habis. Silakan nanti lembar kerjanya kalian kumpulkan di depan, akan Ibu koreksi, lalu perwakilan kelompok kalian untuk maju ke depan presentasi. Lalu Ibu juga sudah menyiapkan lembar kerja peserta didik yang kedua. Ini nanti akan kalian kerjakan secara individu. Nanti kalian akan Ibu berikan teksnya yang berjudul adalah Parangtritis. Nanti kalian mengidentifikasi apa saja informasi, tujuan, keindahan apa yang digambarkan oleh penulis yang ada dalam teks deskripsi
berjudul parang kritis tersebut. Ini dikerjakan secara individu. Ibu beri waktu sama seperti tadi, 20 menit. Jadi Ibu harap kalian dapat kembali ke tempat duduknya masing-masing untuk mengerjakan LKPD secara individu ini. Silakan. Jangan ada yang berisik, jangan ada yang bertengkar. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing secara tenang. Sudah? Oke. Ibu akan bagikan teks LKPD-nya kepada ketua kelas. Baik, waktu 20 menit sudah berakhir. Silahkan perwakilan kelompok untuk mengumpulkan hasil diskusi kalian di meja depan. Nanti akan Ibu koreksi dan minggu depan akan Ibu berikan hasilnya. Lalu sebelum itu Ibu akan memberikan LKPD secara individu juga. LKPD ini berisi tentang teks parang kritis. Nantinya kalian akan mengidentifikasi informasi apa saja, tujuan, lalu penggambaran apa saja yang digambarkan oleh penulis dalam teks deskripsi berjudul parang kritis ini. Nanti kalian akan identifikasi secara keseluruhan. Waktu pengerjaan kalian juga sama, 20 menit. Sebelumnya Ibu minta kalian untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Baik, setelah Ibu berikan soalnya nanti kalian kerjakan setelah 20 menit juga, lalu kumpulkan di depan. Setelah itu Ibu akan memberikan pop quiz. Waktu 20 menit dimulai dari sekarang. Baik, sudah selesai waktu 20 menit, silakan dikumpulkan di depan. Ibu akan memberikan pop quiz kepada kalian. Pop quiz ini hanya berisi tentang pertanyaan pilihan ganda. Berisi 5 butir soal, kalian kerjakan secara 5 menit. Apabila tadi kalian telah memperhatikan dengan baik, dengan sungguh-sungguh materi yang telah Ibu sampaikan semuanya, kalian akan mengerjakan pop quiz ini dengan baik. Sudah terpampang jelas di layar proyektor, silakan kalian cermati. Waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Sudah 5 menit sudah berlalu. Setelah berakhirnya pop quiz ini, berarti materi yang telah Ibu sampaikan mengenai ikhwal teks deskripsi telah berakhir. Minggu depan kita akan belajar mengenai keterampilan untuk menulis teks deskripsi. Ibu harap kalian mempersiapkan materi dengan baik. Kalian baca-baca lagi materi yang telah Ibu berikan pada pagi hari ini. Kalian dapat membacanya di buku teks kalian, buku pegangan kalian, atau dapat mencarinya di perpustakaan. Yang jelas, minggu depan kalian harus sudah siap mengenai materi dan lebih matang. Ibu memaklumi hari ini karena kalian baru pertama kali masuk di kelas 7. Jadi terima kasih atas intensitas kalian, terima kasih atas antusias kalian dalam mempelajari teks deskripsi ini pada pagi hari ini. Ibu harap mengenai hakikat, ciri umum, jenis, dan struktur tidak ada kendala ya, karena kita telah membahasnya tadi. Ibu harap kalian lebih mencermati lagi apa itu teks deskripsi. Teks deskripsi tidak sesederhana itu. Lalu untuk ketua kelas, silakan memimpin doa untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini. Silakan. Selesai. Terima kasih semuanya untuk tadi yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu, Mbak Lala, Mbak Dian, Mbak Wahyu. Terima kasih. Nanti kalian akan mendapatkan poin tambahan dari Ibu. Untuk pagi hari ini materinya Ibu cukupkan. Setelah ini kalian mengikuti pembelajaran untuk materi selanjutnya. Ibu harap kalian jangan gaduh, jangan keluar kelas apabila tidak perlu, jangan duduk-duduk di depan kelas. Nanti ada guru konseling yang lewat, kalian bisa ditegur. Jadi duduk diam di tempat. Lebih baik mempersiapkan materi yang akan kalian pelajari di mata pelajaran selanjutnya. Untuk itu jangan lupa jaga kesehatan ya. Untuk itu Ibu cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.